Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di rumah jawab salam ibu guru ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Kalian masih ingat jawabannya kan? Alhamdulillah, luar biasa, asik, menyenangkan. Ketemu lagi dengan Ibu Uli. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar bersama dengan pembelajaran tematik di kelas 2. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anakku dapat memainkan atau menyuarakan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak berirama 2, 3 dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks benda-benda di sekitar kita, anak-anakku dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuk dengan benar. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan, anak-anakku dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan ejaan yang tepat. Keempat, dengan menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang, anak-anakku dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan bilangan caca sampai 100 dengan benar. Langsung saja yuk kita belajar bersama-sama. Anak-anakku masih ingatkan lagu Berdayung pada pembelajaran lalu? Kita sudah mempelajari panjang pendeknya nada. Sekarang kita mau mempelajari dinamikanya. Tanda garis merah berarti dinyanyikan dengan keras, sedangkan tanda bergaris biru dinyanyikan dengan lembut. Yuk kita ulangi lagunya sama-sama. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Karena kita sudah bernyanyi, sekarang kita mau bermain tebak-tebakan. Dengarkan ibu baik-baik ya. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Benda apakah yang dimaksud? Apakah kamu mempunyai benda tersebut? Bagaimana bentuknya? Apa kegunaannya? Ibu yakin kalian pasti bisa menebaknya. Nah, sekarang ayo kita membaca bersama-sama. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas.
Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Oke anak-anak, setelah kita membaca, kita akan menyusun huruf-huruf hingga membentuk kata-kata yang artinya sesuai dengan kalimat yang disediakan. Contohnya, di sini disediakan kalimat atau arti kata tidak berubah keadaan atau bentuk hurufnya. Huruf-huruf yang ada E, P, A, T, dan T. Kira-kira kalau kita susun jadi kata apa ya? Tetap. Betul sekali. Mudah bukan? Anak-anakku bisa melanjutkannya di rumah ya. Sekarang kita lakukan percobaan yuk mengenai sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang kita perlukan, pertama ada kertas. Yang kedua, batu. Yang ketiga, piring. Dan yang keempat ada gelas. Langsung saja yuk kita lakukan percobaannya. Langkah pertama, letakkan kertas di atas lantai atau di atas meja. Perhatikan bentuk dan besarnya. Langkah kedua, ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang kalian lihat? Berubahkah bentuknya? Nah, yang ketiga, ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Yang keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang dapat kalian lihat? Berubahkah bentuknya? Oke, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Anak-anakku bisa menuliskan kesimpulan kalian di rumah ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran berhitung di pembelajaran 1? Ibu rasa anak-anak hebatku masih mengingatnya kan? Kita ulangi yuk. Amati gambar berikut ini. Kira-kira di gambar ini apa ya? Iya, betul. Ini gambar batu. Ada berapa ya batu yang ada di gambar ini? Kita hitung sama-sama yuk. Di sini ada 3 kotak. Setiap kotaknya berisi 4 batu. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4. Penjumlahan ini bisa kalian tulis menjadi 3 dikali 4. Karena jumlah kotaknya ada 3. Kemudian dikalikan 4 karena setiap kotak berisi 4 batu. Jawabannya sama-sama 12. 4 ditambah 4 ditambah 4, 12. Dan 3 dikali 4 juga sama dengan 12. Mudah bukan? Anak-anak hebatku bisa melanjutkannya di rumah ya. Bagaimana anak-anak hebat? Hari ini kita sudah belajar menyanyi, bermain tebakan, menyusun huruf, melakukan percobaan, dan belajar menghitung. Asik bukan? Nah anak-anak hebat, itulah tadi pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Melakukan percobaan sifat-sifat benda yang lain. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan rajin cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun, memakai masker, dan jaga jarak apabila kalian harus berada di luar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.